PT Merdeka Copper Gold Tbk membalikan posisi rugi bersih menjadi keuntungan sebesar 974,57 miliar rupiah sepanjang 3 bulan pertama tahun 2026. PT Merdeka Copper Gold Tbk membalikan posisi rugi menjadi laba bersih pada 3 bulan pertama tahun ini. Ya, Perseroan mengantongi laba bersih sebesar 57,5 juta dolar Amerika atau berbalik dari posisi rugi 3,7 juta dolar pada kuartal 1 2025. PT Merdeka Copper Gold Tbk membalikan posisi rugi bersih menjadi keuntungan sebesar 974,57 miliar rupiah sepanjang 3 bulan pertama tahun 2026. Berdasarkan laporan keuangan per 31 Maret 2026, emiten Tampang Grup Saratoga ini mengantongi laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 57,5 juta US dollar atau berbalik dari posisi rugi 3,7 juta US dollar pada kuartal 1 2025 atau setara dengan 61,67 miliar rupiah. Pembalikan performa bottom line tersebut sejalan dengan pendapatan konsolidasi perseroan yang naik 24% secara tahunan menjadi 620,3 juta US dollar. Alhasil laba bersih konsolidasi yang perseroan ikut melesat menjadi 120,2 juta US dollar dibandingkan dengan raihan periode yang sama tahun lalu sebesar 2,6 juta US dollar. Presiden Direktur PT Merdeka Copper Gold Tbk Albert Saputro menyampaikan bahwa kinerja awal tahun perseroan ditopang oleh kenaikan harga jual emas, peningkatan volume limonit, dan penguatan margin nikel. Secara rinci ini komoditas emas tercatat menjadi kontributor terbesar terhadap EBITDA kuartal 1 2026 dengan sumbangan nilai mencapai 89 juta US dollar. Disusul kemudian oleh segmen Nickel Pig Iron senilai 67 juta US dollar, limonit 48 juta US dollar, high grade nickel matte 25 juta US dollar, dan tembaga 19 juta US dollar. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Direksi Bursa Efek Indonesia periode 2026-2030 memasang sejumlah target ambisius untuk membawa pasar modal Indonesia naik kelas dalam 4 tahun mendatang. Bursa Efek Indonesia membidik kapitalisasi pasar bisa mencapai 30.000 triliun pada 2030 dengan rata-rata nilai transaksi harian ditargetkan meningkat menjadi 31 triliun rupiah. Direksi Bursa Efek Indonesia periode 2026-2030 memasang sejumlah target ambisius untuk membawa pasar modal Indonesia naik kelas dalam 4 tahun mendatang. Bursa Efek Indonesia menyasar bisa masuk dalam 10 besar bursa dunia dari sisi kapitalisasi pasar maupun nilai transaksi. Untuk bisa mencapai target tersebut, Bursa Efek Indonesia menyiapkan 4 pilar strategis pengembangan, yakni peningkatan bisnis transaksi, pengembangan bisnis non-transaksi, peningkatan kualitas perusahaan tercatat, serta perluasan inklusi investor. Sejalan dengan target tersebut, Bursa Efek Indonesia membidik kapitalisasi pasar alias market cap saham tanah air bisa mencapai 30 triliun rupiah pada 2030. Selain itu, rata-rata nilai transaksi harian ditargetkan meningkat menjadi 31 triliun rupiah. Bursa Efek Indonesia mengincar jumlah perusahaan tercatat melampaui 1.100 emiten pada 2030. Di sisi investor, Bursa Efek Indonesia menargetkan akan ada 35 juta SID dengan rasio kapitalisasi pasar terhadap produk domestik bruto di atas 83%. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrick juga memastikan direksi baru tetap melanjutkan agenda reformasi pasar modal yang telah berjalan. Reformasi ini diharapkan mampu meningkatkan kredibilitas sekaligus daya saing pasar modal Indonesia. Bursa Efek Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan dan SRO akan terus berkomunikasi dengan MSCI, FTSE Russell, serta investor global untuk memahami kebutuhan pasar internasional. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, harga minyak mentah ditutup naik lebih dari 1% di awal pekan setelah serangan oleh Amerika Serikat dan Iran menggarisbawahi kerapuhan kesepakatan perdamaian sementara. Di sisi lain, harapan akan pemulihan berkelanjutan dalam pengiriman energi melalui Selat Hormuz membatasi kenaikan.
Harga minyak mentah jenis Brent untuk kontrak pengiriman Agustus 2026 ditutup naik 1,61% ke level $73,15 per barrel. Sedangkan harga minyak mentah jenis West Texas Intermediate untuk kontrak pengiriman Agustus 2026 ditutup menguat 2,2% ke posisi $70,75 per barrel. Sentimen bagi harga minyak datang setelah tim teknis Iran dan Amerika Serikat yang bekerja untuk implementasi kesepakatan perdamaian sementara diperkirakan akan bertemu di Doha dalam beberapa hari mendatang. Setelah sebelumnya serangan balasan pada akhir pekan mengancam akan menggagalkan kesepakatan tersebut. Ya, pemirsa, emiten penyedia layanan perjalanan religi PT Arsibuana Travelindo Tbk menyatakan dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah yang kembali memanas pada awal 2026 belum memberikan dampak signifikan terhadap kinerja perseroan. Direktur Utama PT Arsibuana Travelindo Tbk, Saiful Bahri, mengatakan perseroan terus memantau perkembangan situasi di Timur Tengah, mengingat kawasan tersebut merupakan tujuan utama perjalanan ibadah umroh dan haji. Di tengah situasi tersebut, perseroan tetap optimis terhadap kinerja di tahun 2026. Optimisme tersebut tercermin dari kinerja operasional yang masih terjaga pada awal tahun. Sepanjang kuartal 1 2026, perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp287,64 miliar, turun 11,5% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Meski pendapatan mengalami penurunan, perseroan mampu meningkatkan profitabilitas melalui efisiensi operasional, di mana laba kotor melonjak 55% menjadi Rp63,8 miliar. Sementara itu margin laba kotor meningkat dari 12,62% menjadi 22,18%. Pemirsa, PT Chandra Asri Pasifik Tbk atau TPIA berhasil menuntaskan program obligasi berkelanjutan kelima dengan total penerbitan Rp6 triliun. Ya, pada tahap terakhir obligasi senilai Rp2,25 triliun mengalami oversubscribe, menunjukkan tingginya kepercayaan investor terhadap kinerja dan prospek perseroan. PT Chandra Asri Pasifik Tbk berhasil menuntaskan program obligasi berkelanjutan kelima dengan total penerbitan Rp6 triliun. Penerbitan tahap akhir senilai Rp2,25 triliun mengalami oversubscribe, mencerminkan tingginya minat dan kepercayaan investor terhadap fundamental serta prospek pertumbuhan perseroan. Manajemen menilai dukungan tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat operasional, menjaga ketahanan finansial, dan menjalankan strategi pertumbuhan jangka panjang. Daya tarik investasi perseroan juga semakin kuat setelah porsi saham publik atau free float meningkat menjadi sekitar 25,7%. Peningkatan ini dinilai mampu meningkatkan likuiditas perdagangan saham, sekaligus membuka peluang lebih besar bagi masuknya investor institusi, termasuk dana pensiun, manajer investasi, hingga investor global. Posisi free float yang lebih besar juga berpotensi meningkatkan bobot saham perseroan di indeks global, sehingga membuka peluang masuknya aliran dana dari investor pasif. Sebelumnya, Bursa Efek Indonesia menetapkan TPIA masuk ke papan utama setelah sebelumnya berada di papan pengembangan. Perseroan menyebut pencapaian ini mencerminkan komitmen dalam memperkuat fundamental bisnis, meningkatkan tata kelola perusahaan, dan menjaga pertumbuhan berkelanjutan. Kedepan, Chandra Asri Group akan terus berfokus pada peningkatan kinerja operasional, penguatan daya saing, serta pengembangan portofolio bisnis energi, kimia, dan infrastruktur untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemegang saham. Berbagai sumber IDX Channel.